Lo keep updating gue aja ya. Kenapa yuk? Ada masalah, Pi. Ini kita berasa diikutin gak sih? Udah tenang. Kamu santai banget ini. Punya mainan yang sesuatu yang berbeda, yaitu Vespa. Kenceng nggak bisa, bawa santai, ya nggak kelihatan mahal, padahal mahal. Dan sedangkan aku punya teman-teman yang suka variasi mobil dan kadang mereka juga mempercayakan itu. Lo main game, terus bikin usaha, dan segede gini. Ya bukan gitu juga. Namanya udah nggak asing lagi sebagai salah satu pemilik supercar yang punya ciri khas di Surabaya. Dari cara mengemudikan mobilnya semalam, gue yakin akan dapat banyak cerita menarik dari dia. Tempat apa lagi sih? Ini tuh restorannya. Ah, udah deh, Pi. Lo ketemu aja sama orangnya. Lo pasti nggak bakalan nyesel. Terus kita kulinerannya apa? Ya iya, kuliner lagi, kuliner Nyampe lagi. Surabaya lo nggak Kita makan-makan. duduk sini aja kali ya. Ya oke. Ini juga mau kuliner, Pia. Hai. Halo, Melvin, salam kenal. Rio. Halo, iya. Ini Presia. Apa kabar? Iya. Kita tadi malam tuh sempet papasan loh di lampu merah. Oh iya, aku ngejar Stanley tuh. Aku kira dia sendirian. Ada kita juga di dalam. Duduk. Iya, ya. Makasih. Mau pesan apa, guys? Kalau gue rekomendasi lo deh, Vin. Mbak, tolong buatin Melbourne Magic yang hot. Baik, ada lagi tuh. Mocha, Bianca, sama Bella ya. Wah. Iya, sama Bella ikutan nih. Bella ya. Thank you. Vin, by the way, semalam tuh Stanley sempet bilang, yo, mumpung lo lagi di Surabaya, lo harus ketemu tuh sama temen gue itu. Karena dia bilang lo juga suka banget otomotif dan katanya lo aktif di beberapa komunitas, ya Vin? Justru Stanley itu yang aktif di banyak komunitas. Kalau aku sih lebih ke teman-teman aja sih, teman-teman yang deket-deket aja gitu. Oke. Tapi kalau ngelihat dari cara bawa Lamborghini semalam sih kayak paham betul mobil Iya. nih. Ya, aku suka otomotif udah dari kecil sih gitu ya. Jadi kalau kayak Lambo gini kan suka banget aku desainnya gitu. Hobi nyetir juga sih. Ya, ya. Desainnya futuristik ya. Yes. Balik lagi desain tuh selera juga kan. Ya, aku kan udah lama ya main-main mobil gini gitu. Jadi kalau kayak Ferrari gitu, dia lebih reliable. Kayak McLaren dia lebih menang performance-nya gitu. Tapi kalau soal desain dan dramanya gitu, Lambo paling bagus sih. Iya, iya. Pintunya naik, terus exhaust-nya bisa keluar api. Kayak video game gitu iya, ya betul. modelannya. Kalau Stanley kan kemarin memang bisnisnya akhirnya di otomotif gitu. Tapi kalau Melvin kenapa tiba-tiba food and beverage nih sukanya? Kalau aku sih fokus utamanya tetap di family business gitu ya. Cuman ya di sisa-sisa waktuku juga aku buat F&B gini kecil-kecilan lah untuk membuktikan juga ke orang aku membuat sesuatu yang lain juga lah gitu. Sekalian bisa buat tempat hangout juga pasti Betul. kan. Terus selain Frida ini nih, restoran ini, ada bisnis kuliner lain nggak?
Ada sih, kita ada toast sama boba, X-Top tuh, terus ada minuman kolagen, ada Negia Japanese dining juga gitu. Aku sih utamanya justru di family business ya. Oke. Aku sendiri kan yang emang yang F&B ini, tapi aku fokus di family business dan orang-orang lihatnya itu enak ya kalau si Melvin ini ada privilege gitu. Padahal kenyataannya lebih susah meneruskan daripada yang aku start sendiri. Vin, menarik nih. Kenapa menurut kamu malah lebih susah meneruskan family business itu? Jadi gini, karena sistemnya kan udah ada gitu ya dari generasi atasku nih yang merintis gitu. Lalu keadaan zaman kan udah berubah gitu ya. Tapi sistem yang udah ada ini walaupun udah outdated dan aku harus berani buat perubahan. Sistem yang mengikuti perkembangan zaman gitu. Tapi mereka susah untuk ngikutin, apalagi mereka melihat aku ini sebagai yang lebih muda kok datang-datang langsung mau membuat perubahan gitu. Challenging juga ya? Challenging tuh nyikapinnya harus serius juga tuh ya. Iya. Pelan-pelan masuknya. Ribut dulu itu bertahun-tahun gitu. Iya. Karena ya pendekatan komunikasinya pasti beda, ada perkembangan, perubahan zaman pasti kan berpengaruh juga sama bisnis. Nah Vin, untuk bisnis pribadi itu kenapa lo memilih F&B bisnis? Dari peluang aja sih gitu. Jadi kita kan emang sering nongkrong gitu kan, kayak tadi aku bilang daripada di tempat orang mending di tempat kita sendiri gitu. Tapi ya nggak cuma F&B aja sih. Ini baru aja tahun lalu buat car wash gitu, kecil-kecilan sih. Wah, gue gak yakin nih. Kalau car wash-nya Melvin Tenggara kecil-kecilan. Beneran kecil-kecilan nih, karena kan baru start gitu ya. Tapi kita udah punya planning untuk expand mungkin di interiornya, salon dan lain-lain gitu. Tapi sekarang baru car wash-nya aja sih. Ini tuh car wash khusus sports car kah gitu? Karena kan kenal koleksi, apa teman-teman punya koleksi sports car? Enggak juga, kita kan nggak boleh marketnya nggak boleh kecil gitu ya. Oke. Harus yang semua bisa lah. Ini Clean Nation namanya, jadi apapun lah mau di clean di sana boleh. Iya, iya. Ini apa? Sports car, mobil biasa? Mobil biasa boleh. Motor, sepeda boleh. Oh, semuanya yuk. Clean Nation baru ada satu ya? Baru ada satu. Berarti nanti Clean Nation bukan car wash. Kan ada sepeda, motor, Iya, bicycle wash, ya. Sama face wash terakhir. Face wash. Permisi kak, ini hidangannya mau diminum di sini atau di luar? Di luar aja mau? Oh, ayo, boleh. Di luar aja. Oke, siap kak. Enak banget nih outdoor, Vin. By the way, tadi tuh sebelum ketemu sama lo, gue sempet browsing cari-cari informasi tentang lo gitu. Terus gue nemuin gimana lo tuh ternyata double degree ya. Terus ada 4 gelar. Betul. Padahal umur lo nih masih muda loh, Vin. Itu gimana, Vin? Ceritanya. Jadi aku ambil S1, S2 ekonomi yang double degree itu, lalu terakhir aku ngambil S2 hukum. Kasih. Thank you. Ambilin aja ya. Terima kasih. Wah, Kasih. terima kasih. Lanjut? Lanjut. Oke. Tadi ngomongin pendidikan kan S1 double degree. Terus masternya 2 kali, 3 kali. S1 ekonomi, S2 ekonomi yang double degree, lalu S2 hukum. Oke, nah itu tuh pendidikan sebanyak itu emang mau kamu sendiri atau biasanya kan intervensi orang tua nih kadang-kadang? Kemauan sendiri sih, jadi orang tua nggak pernah maksa. Tapi ya aku pribadi berpikir emang pendidikan itu alat bantu terbaik untuk meraih kesuksesan yang walaupun nggak absolut ya, tapi so far itu yang terbukti untuk bisa membantu gitu. Jadi membantu membentuk mindset kita juga. Kalau ada masalah problem solvingnya gimana? Berarti emang dari dulu tuh jalur kuliah itu ditempuh
tujuannya memang untuk ke bisnis yang semua dijalanin sekarang? Ekonomi aku ngambil karena aku butuh untuk ekspansi nanti seperti apa, efisiensinya gimana, itu dari sana ilmunya. Kalau yang hukum, karena semua yang kita lakuin ini nggak lepas dari aspek hukum ya, jadi kita perlu logika hukumnya untuk proteksi kalau ada perjanjian atau ada gimana, walaupun kalau ada masalah kita tetap pasti pakai lawyer. Iya, iya. Gue langsung keinget nggak tahu kenapa semalam gitu pas ketika lo driving, karena tuh butuh perhitungan kan untuk bisa nyetir kayak gitu. Dan lo dari muda tuh udah memperhitungkan kalau major yang lo pilih ternyata punya pengaruh yang gede banget once lo udah gede. Dan ya itu ekonomi, kemudian hukum. Jadi gini sih, kita belajar itu nggak ada salahnya ya, belajar. Dan yang penting kita belajar bisa dari manapun juga, nggak harus dari pendidikan formal. Ya, ya, ya. Lo pemikiran lo tuh tajam sih menurut gue. Aduh, thank you. Wah, ini dia nih, Aventador yang tadi malam ya, Ven? Ini udah apa aja yang dimodifikasi nih, Ven? Yang udah dimodifikasi sih rims ya. Ini Brixton ini, Forstainer carbon untuk ini mirror, terus air scoop sama ini di belakang ini. Ini Ya. Aventador tahun berapa sih? 2013. Oh, 2013. Oke. Ini tapi yang dirubah luarnya aja? Iya, kalau aku modifikasi ke arah kosmetik sih. Jadi kalau yang electrical dan lain-lain sih enggak ya, karena takutnya tempering sama safety-nya ini, mobil ini. Iya, iya. Aku lihat interiornya, Vin. Iya. Oke. Oh, dulunya kamu sempat warnanya orange sebelumnya? Yes. Kamu rubah warna karena tujuannya pengen lebih apa? Ya, jadi pingin coba style baru lah, black chrome. Pakai stikernya Every Denison gitu. Habis ini ada lagi yang mau dimodif? So far belum ada plan sih, belum ada plan. Tapi entah kalau ntar ketemu inspirasi baru ya, kan nggak ada batasnya kayak gitu ya. Kemarin juga malam dengerin suaranya lumayan ini ya. Oh iya, itu juga exhaust juga diganti. Kita pakai racing pipe dari Capristo, lalu exhaustnya ujungnya itu pakai Quicksilver. Oke. Tujuannya apa? Kenapa di-upgrade gitu? Maksudnya kemarin kan kita kedengeran banget nih jarak belakang kayak ini siapa yang ngikutin gitu. Suaranya beda kan, suaranya lebih Iya. kenceng, lebih enak juga. Temperaturnya mobil juga bisa lebih dingin karena kan racing pipe tuh lebih straight gitu ya, nggak ada katalisnya gitu. Iya ya. Lebih ada karakter ya, maksudnya. Yes. Kamu punya karakter sendiri. Ini Lambonya Melvin, karakternya kayak gini gitu. Dan kamu ikut apa namanya? Bisa dikontrol kan ya, pengen suaranya seperti apa gitu. Bisa, tapi aku nggak pakai sistem itu sih. Oke. Nggak, aku pakai Ya. yang full racing aja. Oke. Tadi kan velg dari Inggris ya? Dari Amerika. Oh, Amerika. Brixton Iya. Force, iya. Terus kalau yang Yang lain. Kalau yang Forstainer, yang karbon-karbon ini juga dari Amerika sih. Oke. Gitu. Kalau yang instrumen cluster itu dari Lembonya, dari Oh. Itali. Iya, iya, iya. Kita upgrade jadi yang Aventador S gitu. Oh. Terus yang ini, exhaust ini, racing pipe-nya dia dari Itali, Muffler mereknya tip-nya? Capristo itu. Aha. Kalau yang exhaust-nya sendiri, ujungnya ini
Quicksilver dari UK. Oke. Ini semua emang rekomendasinya untuk Lambo speknya. Aftermarket untuk Iya, Lamborghini ya? khusus untuk Aventador dong. Iya. Hampir. Original semua tuh. Ya, kalau aku sih menurutku kalau kita mau modif ya, lebih baik kita nabung lalu kita pakai spare part yang original, jangan pakai yang replika-replika karena pasti measurementnya nggak mungkin bisa kayak factory juga. Ya, ya. Gitu. Even aftermarket juga mungkin carinya yang paling oke quality-nya ya nggak sih? Atau yang Yang kerja sama original Lamborghini-nya mungkin kali. Betul ya, kita lihat reputasinya mereka lah. Ya. Karena walaupun orang bilang replika ini cetakan 1:1 atau apa, biasanya kan dicetak lagi, lama-lama nggak akan presisi. Ya. Nah, exhaust-nya diganti tuh ada pengaruh sama speed-nya juga kan? Horsepower pasti naik karena kan racing pipe itu lebih, tadi aku bilang lebih strong kan ya. Ya. Gitu, pasti naik. Wah, top speed-nya berapa nih? Udah pernah? Kalau dari brosurnya sih harusnya 350 plus. Tapi aku nggak pernah segitu dong. Indonesia nggak ada jalannya. Ya. Kalau aku sendiri mungkin ya 300-an. 300-an ya? Maximum speed tuh udah bisanya. Yes. 300 juga udah lumayan di Indonesia ya, cari jalanan Mau yang coba, Bi? lu- Cobain dong. Bawa 300 dia mau nyoba kayaknya. Ini MLV, Melvin. Ini esensi apa nih? Itu komunitas kita sih. Jadi grup mobil yang teman-teman kita gitu. Fastlane juga gitu. Cuman yang esensi Surabaya Night Cruise itu yang lebih awal dan anggotanya lebih senior gitu ya. Kalau yang Fastlane ini yang lebih junior lah. Oh. Kayak adiknya lah gitu. Ya. Tapi yang lebih semangat untuk track day dan lain-lain masih lebih ugal gitu. Gitu. Dua-duanya masih aktif di grup ini, Melvin. Yes, tapi aktifnya beda ya. Kalau kayak esensi mungkin sekarang lebih ke arah touring, bawa keluarga gitu kan. Kalau yang Fastlane mungkin lebih track day dan drag atau apapun lah yang lebih adrenalin gitu. Ini komunitas khusus supercar atau hanya komunitas otomotif aja? Teman-teman sih, lebih ke arah teman-teman teman ya? deket gitu ya. Oke. Jadi banyak yang punya mobil juga, Ya. ada yang nggak punya mobil juga ada di grup ya nggak masalah sih. Oke. Emang komunitas aja. Emang komunitas pertemanan Kita aja lebih ya? ke arah eksklusif sih. Jadi bukan orang ada mobil terus asal beli mobil bisa join juga. Oh Gitu. iya. Apalagi kan kayak ya banyak yang tanya kan, Ko Melvin gimana caranya join Fastlane atau apa? Fastlane nggak apa ya, jangan orang asal bisa beli mobil terus join, ntar pasti ribet grupnya. Oke. Gitu. Iya. Ada berapa membernya, Pak? Nggak banyak sih, masing-masing sekitar 15-20 orang. Iya. Biar kan. Go, Vin, gas dong.
Ayo, coba yuk, jalan Pi. Seseorang yang mengendarai mobil ini membuka lagi wawasan gue tentang pentingnya selalu berpikir cerdas dan tajam. Dari sosok Melvin Tenggara, gue melihat pemikirannya yang tetap terarah dan fokus. Setiap langkah dan keputusan yang dia ambil merupakan cara untuk membantu meraih tujuan dalam hidup. Kesempatan dan peluang kadang datang gak bersamaan. Namun dengan kuatnya pemikiran, semua bisa diraih perlahan. Dan gue yakin, peluang dan kesempatan gue mewujudkan mobil impian gue udah dalam genggaman. Lo balik bukannya istirahat dulu langsung kerja aja. Kan tadi udah di jalan, Pi. Gue mau ke workshop belakang liat mobilnya. Hah, lo nggak mau ngopi dulu nih? Gue lagi pesenin kopi lo. Boleh, mau dong. Satu ya. Thank you, Pi. Oke. Rio. Yo. Yo. Ya, Pi. Yes. Pi. Si John tuh kemana sih? Oh, masih di jalan kali jam segini? Kenapa? Ini loh, masa spare part berantakan kayak gini? Nih lihat nih, spare part lama sama yang baru dicampur-campur, nanti ketuker loh. Mending ketuker kalau misalnya yang baru terus kebuang. Baru ditinggal ke Surabaya bentar, kok nggak terorganisir banget sih nih si John. Mungkin kemarin dia kerja sampai malam terus kecapean jadi nggak sempet beres-beresin kali. Ntar pas dia sampai kita rapiin bareng-bareng aja. Nggak gini, kunci berantakan kayak gini ah. John. Yuk. Hah? Ini kok bautnya beda ya? Nggak sesuai sama yang gue pesen? Coba lihat. Beda gimana? Iya, ini sih bentuknya sama, mirip. Tapi ini nggak sesuai sama desain kita loh. Tuh lo lihat, iya kan? Ini dia nih orang ini. Mbak, dari Surabaya langsung ke sini?